Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Ramadan dengan NPM 233510315 dari kelas A. Di sini saya akan mendemonstrasikan proses dan hasil dari praktikum NLP mengenai fine tuning. Model yang digunakan di sini yaitu Qwen3 dengan parameter 7 billion. Nah, di sini menggunakan arsitektur adapter LoRa atau Low Range Adaptation dan menggunakan 3 dataset berbeda untuk trainingnya. Nah, tujuannya itu agar model ini memiliki 3 keahlian spesifik, yaitu customer service, klasifikasi sentimen, dan juga ekstraksi informasi. Nah, tahap pertama yang dilakukan yaitu instalasi dependensi. Ini memasang library yang dibutuhkan untuk training dan demo pada LLM. Kemudian import library dan setup runtime. Nah, di sini terdapat nama model yang digunakan yaitu Qwen3. Kemudian terdapat pengecekan CUDA. Nah, jika CUDA itu bernilai false, itu training bisa dilakukan di CPU. Karena di sini bernilai true, jadi kita gunakan runtime GPU pada Colab ini. Selanjutnya yaitu upload 3 CSV dataset. Nah, pada tahap ini kita akan mengupload 3 dataset yang akan digunakan untuk training model. Nah, karena model itu tidak bisa memahami format tabel biasa, maka di sini terdapat fungsi normalize training CSV yang akan memetakan kolom dari dataset menjadi 3, yaitu sistem, user, dan juga asisten. Nah, terlihat pada outputnya di sini sistem kolom menjadi sistem, user kolom menjadi user, dan asisten kolom menjadi asisten yang akan disimpan ke dalam normalize CSV. Selanjutnya yaitu lihat contoh data tiap case. Nah, di sini kita akan melihat beberapa baris dari tiap dataset yang sudah dilakukan normalisasi sebelumnya. Di sini terdapat kolom sistem, user, asisten yang sudah tertata dengan rapi. Kemudian yaitu konfigurasi 3 fine tuning. Nah, ini konfigurasi sebelum dilakukannya fine tuning. Dengan batch size 1 dan gradient accumulation 8, kita bisa melakukan proses 8 data sekaligus. Kemudian di sini terdapat use forbid true. Nah, ini untuk memadatkan model agar komputasinya menjadi lebih ringan. Nah, outputnya di sini terdapat directory penyimpanan, kemudian maksimal token di max length. Selanjutnya yaitu helper training. Nah, sel ini berisi fungsi-fungsi dasar untuk menyiapkan dataset dan model. Di sini terdapat fungsi row to message, digunakan untuk mengubah baris pada tabel menjadi struktur dictionary. Nah, ini merupakan standar input bagi model chat modern. Lalu di sini terdapat fungsi build LoRa config. Nah, di sini kita mendefinisikan adapter, di mana kita memberitahu sistem untuk tidak mengubah otak utama dari model. Kita hanya memberitahu sistem untuk di mana kita menyisipkan adapter agar proses dari training ini menjadi lebih ringan. Kemudian helper jalankan fine tuning per case. Nah, sel ini menyiapkan fungsi-fungsi training untuk satu case. Fungsi yang sama akan dipakai untuk case 1, case 2, dan case 3. Nah, fungsi-fungsi ini akan menampilkan estimasi waktu, kemudian perkiraan jam selesai, dan loss terakhir. Nah, ketika training dijalankan, yaitu pada case 1, itu kita bisa melihat waktu training case yaitu 1 jam 45 menit dan loss yang berkurang seiring berjalannya iterasi dari 4 ke 1 ke 0,5, 0,2 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa model kita itu berhasil menyerap ilmu dari file CSV. Kemudian setelah training dilakukan atau training berhasil dijalankan, dia akan menyimpan hasil tersebut ke dalam zip, folder zip, dan otomatis mendownload. Begitu juga dengan case 2 dan juga case 3. Nah, karena saya sudah melakukan beberapa kali restart runtime sebelumnya,
maka saya harus menjalankan sel ini dengan mengupload 3 file zip yang sudah didapat dari training model sebelumnya, dari case 1, case 2, dan juga case 3. Nah, setelah berhasil diupload file zip tersebut, adapter akan bisa kembali digunakan untuk Gradio dari case 1, case 2, dan juga case 3. Selanjutnya itu jalankan Gradio dari 3 adapter. Nah, di sini kita akan langsung membandingkan secara langsung hasil dari jawaban model sebelum di training dan juga setelah di training. Di sini terdapat disable adapter true pada model jawaban model yang sebelum di training. Adapternya disable adapternya true. Dan yang model yang sudah di training itu disable adapternya false dan akan muncul kedua outputnya secara bersamaan. Nah, kita akan menguji hasil dari fan tuning pada model Qwen3. Kita bisa melihat interface gradionya di output dari sel terakhir ataupun di link di output ini. Nah, di interface gradionya kita bisa melihat beberapa fitur, yaitu pilih adapter upload. Kita bisa memilih dari case 1 hingga 3. Kemudian ada sistem prompt, user prompt, dan juga model raw dan model dengan adapter upload. Nah, ini digunakan untuk membandingkan hasil dari kedua jawaban dari model yang belum di training dan juga model yang sudah di train dengan dataset yang kita gunakan sebelumnya. Nah, kita coba dari case 1. Kita bandingkan model. Nah, di case 1 ini sistem akan memerintahkan model dengan adapter upload itu menjadi asisten customer service toko online. Jawab dengan sopan, jelas, ringkas, dan berikan langkah praktis. Kemudian user prompt yang diinputkan adalah saya mau return barang karena ukuran salah, apa yang harus saya lakukan. Nah, sini terdapat perbedaan di mana model dengan adapter upload yang sudah di training itu menjawab dengan lebih ringkas, sopan, dan jelas. Nah, model raw itu menjawabnya dengan bertele-tele karena terlalu panjang. Nah, itu untuk case 1. Untuk case 2, di sistem prompt, Anda adalah model klasifikasi sentimen bahasa Indonesia. Balas hanya dalam JSON, valid dengan field, label, dan dengan alasan. User prompt di sini klasifikasikan sentimen ulasan berikut ke salah satu label. Positif, netral, negatif, kemudian ulasan barangnya bagus, pengiriman cepat, dan admin responsif. Nah, model raw itu bisa juga menyimpulkan label menjadi label positif, tetapi alasannya mengandung terlalu banyak dan tidak ringkas. Berbeda dengan model dengan adapter upload yang sudah di training, labelnya positif dengan alasan yang ringkas dan jelas. Nah, kita masuk ke case 3. Sini sistem prompt-nya, Anda adalah asisten ekstraksi informasi. Balas hanya dalam JSON, valid sesuai field yang diminta. User prompt-nya, ekstrak informasi tiket layanan dari teks berikut. Teksnya, nama saya Budi, tinggal di Bandung, laptop saya tidak bisa menyala sejak 2026 bulan 4 tanggal 15 dan saya butuh bantuan segera. Nah, sebenarnya di model raw di sini sudah bisa mengekstraksi informasi. Mungkin karena teksnya tidak terlalu panjang dan ekstraksi informasinya juga sedikit, maka dia juga sudah bisa mengekstrak informasi dari sini. Baiklah, sekian dari demo yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.